Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Farhiana dengan NIM 25313012023 yang sedang menduduki kelas PBSA. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Hakim, Mahkum Fi atau Mahkum Bih, Mahkum Alaih, dan Waridul Ahliyah dalam usul fikih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Al-Hakim. Al-Hakim berarti pembuat atau penentu hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum baik hukum taklifi maupun wadi yang berasal dari Allah setelah diutusnya Rasul dan sampainya dakwah kepada manusia. Dasar hukum tersebut berupa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Namun mujtahid hanya berperan sebagai penjelas hukum, bukan pembuat hukum. Dalam hal ini, ulama memiliki perbedaan pendapat, yaitu menurut Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia mengetahui hukum melalui Rasul, sehingga hukum belum berlaku sebelum datangnya Rasul. Sedangkan menurut Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusia mampu membedakan baik dan buruk, sehingga dapat mengetahui hukum yang dikehendaki Allah. Materi selanjutnya yaitu tentang mahkum fi atau mahkum bih. Mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara baik iktida tahir maupun wada. Contohnya adalah aqimus sholata, menunjukkan wajibnya mendirikan sholat. Contoh lainnya adalah wala taqtulun nafsi, menunjukkan haramnya membunuh jiwa. Mahkum fi memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, materi hukum harus diketahui dengan jelas agar maksud syariat mudah dipahami. Yang kedua, materi hukum harus bersumber dari Allah sehingga menumbuhkan sikap taat kepada perintah dan larangannya. Yang ketiga, materi hukum mungkin dilakukan atau ditinggalkan. Artinya, taklif tidak sah jika mustahil dilakukan. Misalnya, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Contohnya, haram sekaligus wajib pada seseorang dalam konteks dan waktu yang sama. Dalam taklif, terdapat pembahasan tentang kesulitan atau musyaqqah. Kesulitan dibagi menjadi dua, yaitu al-musyaqqatul mu'tadah dan al-musyaqqah ghairul mu'tadah. Al-musyaqqatul mu'tadah yaitu kesulitan biasa yang masih mampu dilakukan manusia seperti sholat, puasa, dan haji. Sedangkan musyaqqah ghairul mu'tadah yaitu kesulitan berat yang sulit diatasi secara normal, seperti sakit, perjalanan jauh, haid, dan kelaparan. Materi selanjutnya adalah mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang berkaitan dengan hidbah Allah yang kemudian dinamakan mukallaf. Syarat mukallaf ada dua, yaitu yang pertama, mukallaf mampu memahami dalil hukum yang tertaklif, karena taklif adalah kitab Allah yang tidak mungkin dilakukan pada orang yang tidak tahu dan tidak paham. Yang kedua, mukallaf memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan perbuatan hukum dari sisi akal maupun pemahaman. Macam-macam ahliyah dibagi menjadi dua, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Yang pertama, ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul wujub terbagi menjadi dua, yaitu hanya mendapatkan haknya saja, seperti janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Contohnya adalah mayit yang masih memiliki ikatan hutang piutang. Yang kedua, mendapatkan hak dan kewajiban secara sempurna. Kelayakan ini dimiliki sejak dia dilahirkan sampai mati. Kelayakan ini khususnya pada manusia yang normal dan berakal. Ahliyah yang kedua yaitu ahliyatul ada, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan tindakan hukum. Ahliyatul ada juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ditetapkan pada manusia dalam masa tamyiz sampai baligh karena kurangnya akal. Dalam konteks ini, yang tidak memiliki kelayakan juga termasuk di dalamnya, seperti orang gila. Yang kedua, ditetapkan pada manusia yang sempurna, manusia yang berakal dan baligh. Materi yang terakhir adalah
tentang al-waridul ahliyah. Al-waridul ahliyah adalah hal-hal yang menghalangi seseorang menjalankan hak dan kewajiban. Waridul ahliyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama waridul samawiyah dan yang kedua waridul muqtasabah. Yang pertama waridul samawiyah adalah penghalang yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Dia datang terjadi tanpa adanya intervensi manusia, seperti gila, anak kecil, lupa tidur, sakit, haid, nifas, dan mati. Yang kedua waridul muqtasabah adalah penghalang yang terjadi karena adanya usaha manusia, seperti bodoh, mabuk, perjalanan salah, dan bangkrut. Demikian penjelasan mengenai al-hakim, mahkum fi atau mahkum bih, mahkum alaih, dan waridul ahliyah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang usul fikih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.